Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Rini Sofi Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok satu terdiri dari saya Andika Ramadhani, lalu ada Ahmad Haidar, lalu ada Nanda Farel, dan juga ada Andika Ferdiansyah. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil mini skripsi kami yang berjudul hubungan antara penggunaan media sosial dengan produktivitas belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Jadi pada penelitian ini kami ingin melihat apakah penggunaan media sosial pada mahasiswa itu lebih banyak memberikan manfaat atau justru menjadi gangguan dalam produktivitas akademik. Baik, masuk ke dalam uh, presentasi yang akan dijelaskan oleh Ahmad Haidar. Oke, baik. Terima kasih, Andika. Tolong boleh digeser. Oke, latar belakang. Media sosial saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Mahasiswa menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, bahkan untuk kegiatan akademik, seperti diskusi dan mencari referensi. Namun, penggunaan media sosial yang intens juga dapat menimbulkan distraksi, seperti menurunnya konsentrasi belajar, tergantungnya manajemen waktu, dan kecenderungan menunda tugas akademik. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Ada penelitian yang menemukan media sosial meningkatkan produktivitas belajar, tetapi ada juga yang menemukan dampak negatif atau tidak signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara empiris hubungan penggunaan media sosial dengan produktivitas belajar mahasiswa FEB Universitas Pakuan. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan, tolong digeser boleh. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana intensitas penggunaan media sosial pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Yang kedua, bagaimana tingkat produktivitas belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial dengan produktivitas belajar mahasiswa. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Andika Ferdiansa. Baik, terima kasih Haidar. Selanjutnya saya akan memaparkan slide tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui intensitas penggunaan media sosial mahasiswa, mengetahui tingkat produktivitas belajar mahasiswa, serta menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut menggunakan pendekatan statistik kuantitatif. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang pola penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Lalu selanjutnya eh, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel X adalah penggunaan media sosial yang diukur melalui tiga indikator, yaitu informan overload, communication communication overload, dan social overload. Lalu variabel Y-nya adalah produktivitas belajar yang diukur melalui indikator manajemen waktu, fokus, dan konsentrasi serta output akademik. Eh, yang dimana indikator Y-nya itu adalah eh, informasi overload, communication overload, dan social overload. Eh, Kerangka pemikiran penelitian ini menjelaskan bahwa intensitas insen- intensitas penggunaan media sosial dapat mempengaruhi perilaku belajar mahasiswa baik secara positif maupun negatif. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dengan produktivitas belajar mahasiswa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Andika Ramadhani. Silakan. Baik, terima kasih Andika Ferdiansyah.
Selanjutnya itu metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kreasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tanpa melakukan manipulasi variabel. Pengumpulan data juga dilakukan menggunakan metode survei melalui kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 4. Lalu analisis dengan korelasi Spearman. Oke, selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang berjumlah 100 orang responden yang dipilih menggunakan teknik confidence sampling, yaitu mahasiswa yang bersedia mengisi kuesioner. Kuesioner ini disebarkan melalui Google Form kepada mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan. Lalu selanjutnya, eh, data ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakter responden dan jawaban kuesioner. Next slide. Selanjutnya, dilakukan uji korelasi eksperimen untuk mengetahui hubungan antara pengguna media sosial dengan produktivitas belajar. Nah, pengolahan data dilakukan menggunakan software SPSS. Lalu selanjutnya, next slide. Nah, ini hasil dari pengolahan dari SPSS, yaitu ada yang dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, lalu ada berdasarkan program studi. Lalu selanjutnya eh, akan disampaikan mengenai hasil penelitian oleh Nanda Farel. Baik, terima kasih Andika Ramadhani sudah mempresentasikan dan sudah memaparkan. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, mahasiswa FEB Universitas Pakuan memiliki intensitas penggunaan media sosial yang cukup tinggi, terutama pada aspek information overload, communication overload, dan social overload. Sementara itu, produktivitas belajar mahasiswa berada pada kategori cukup dan hingga baik. Dilihat dari kemampuan manajemen waktu, fokus belajar, serta output akademik. Hasil ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana belajar, sekaligus berpotensi menjadi sumber distraksi bagi mahasiswa. Selanjutnya, boleh di slide selanjutnya. Tolong moderator. Selanjutnya, ada hasil uji Spearman. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,372 dengan nilai signifikan 0,000. Nah, artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media sosial dengan produktivitas belajar mahasiswa, namun kekuatan hubungannya tergolong lemah. Nah, jadi ini tuh menunjukkan kalau penggunaan media sosial berkaitan dengan produktivitas belajar, tapi bukan satu-satunya menjadi faktor yang memengaruhi produktivitas mahasiswa. Boleh di slide selanjutnya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, itu tuh kita bisa simpulkan, mahasiswa FEB Universitas Pakuan tuh cukup intens menggunakan media sosial. Produktivitas belajar mahasiswa itu masih berada di kategori cukup hingga baik. Jadi ada hubungan positif dan signifikan antara penggunaan media sosial dengan produktivitas belajar mahasiswa. Namun, hubungan itu bisa dikategorikan terhadap tergolong lemah. Selanjutnya, kita akan memasuki saran. Nah, penelitian ini menyarankan agar mahasiswa dapat mengelola penggunaan media sosial secara bijak agar tidak mengganggu fokus dan manajemen waktu belajar. Nah, pihak fakultas juga diharapkan memberikan edukasi terkait literasi digital dan pengelolaan waktu belajar mahasiswa. Terima kasih, moderator. Selanjutnya akan sampaikan penutup. Boleh, moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin sudah sampai di penghujung slide yang jadi demikian presentasi dari kami dari kelompok 1. Terima kasih Ibu Durini selaku dosen pengampu atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.